Pemirsa, pasangan suami istri menghindari razia justisi di Gambir, Jakarta karena tidak menggunakan masker. Tidak hanya pengendara motor, penjual jamu keliling juga disangsi karena tidak memakai masker dengan benar. Pengendara motor ini hendak kabur saat razia justisi di Gambir, Jawa Barat. Ia tengah membonceng istrinya yang tidak memakai masker. Namun pasangan ini tetap dihentikan dan istri pengendara motor disangsi sosial. Petugas juga menindak penjual jamu keliling yang sempat kedapatan tidak memakai masker dengan benar. Meski beralasan sesak memakai masker saat bersepeda, penjual jamu ini tetap disangsi sosial. Habis gimana ya, tadi ngap terus apa gitu. Pak, sini Pak. Bunda jualan apa ini? Jamu. Jamu. Jadi tadi nggak pakai masker, mengap-mengap. Ngap, ya sempit gitu. Lebih dari 20 pengendara motor disangsi sosial karena tidak memakai masker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Antisipasi libur Natal dan Tahun Baru, Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan moda transportasi KRL beroperasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sejumlah penumpang meminta Pemprov DKI meninjau ulang kebijakan ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 64 tahun 2020 yang mengatur semua penyelenggara transportasi massal termasuk KRL beroperasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Peraturan tersebut berlaku mulai 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru. Pengguna KRL meminta Pemprov DKI meninjau kembali kebijakan ini. Mendukung pemerintah, apapun keputusan pemerintah kami mendukung. Tapi itu juga harus dikaji, jangan dampaknya ke masyarakat yang menengah ke bawah ini sangat mengalami kesulitan. Untuk saat antisipasinya ya mungkin ada satu kebijakan dari pemerintah, batas waktu tetap bisa dikasihkan kelonggaran, jangan ngepres. Karena kadang-kadang orang pulang kerja jam 8 itu belum tentu sampai di rumah. Kalau misal di Jakarta sendiri kan memang itu menjadi moda transportasi yang cukup penting ya gitu. Apalagi bisa dikatakan bahwa jam segitu masih banyak sekali mobilitas seperti mungkin saya dan teman-teman saya yang dinas shift di rumah sakit. Ketika dinas sore kita pulangnya jam 8:30, otomatis kan kita yang pengguna moda transportasi KRL ini ya nggak bisa memanfaatkan itu. Mungkin akan ada. Penerapan wajib rapid test antigen yang ingin bepergian mempengaruhi jumlah penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta. Jumlah penumpang bus berkurang hingga 50%. Masyarakat yang ingin bepergian dengan bus antar kota antar provinsi dari dan ke wilayah DKI Jakarta jelang libur Natal dan Tahun Baru wajib menunjukkan hasil rapid test antigen. Di Terminal Bis Kalideres, Jakarta Barat, penerapan aturan baru tersebut mempengaruhi jumlah penumpang bus. Wajib rapid test antigen menyebabkan penurunan calon penumpang bus hingga 50%. Biaya rapid test dinilai lebih mahal dibanding tarif bus. Ya harapannya nggak apa-apa misalnya rapid test atau antigen, cuman harganya dikurangin lah. Yang penting kan untuk kita selama ini mengikuti peraturan protokol atau kesehatan lah kita intinya. Selama kita masih itu kita insya Allah itu. Kalau untuk penurunan memang dari kemarin ya, cuman kita dari Dinas Perhubungan DKI maupun dari Pemprov DKI kita mengupayakan bagaimana supaya persyaratan itu tetap dipatuhi. Pihak Terminal Kalideres akan mengajukan keringanan kepada pemerintah untuk layanan rapid test antigen gratis di terminal saat masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Calon penumpang mengantri rapid test antigen di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian penumpang mengeluhkan adanya tambahan biaya perjalanan akibat kewajiban tes tersebut. Hari kedua pemberlakuan wajib rapid test antigen, calon penumpang mengantri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Mulai Jumat 18 Desember, rapid test antigen dipatok Rp200.000, rapid test antibodi Rp85.000, dan PCR test Rp800.000. Sejumlah penumpang mengeluh karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk tes sebagai syarat wajib perjalanan. Iya, aku tahu ini kan mendadak ya. Kemarin khususnya yang buat ke Bali itu baru dikeluarin aturannya tanggal 17, harus PCR. Sebelumnya kan kita cuma nyiapin budget buat rapid. Tapi begitu tahu kebijakannya harus swab, jadi kan kita harus ekstra siapin budget gitu. Setuju nggak setuju sih, untuk mencegah corona bertambah sih iya. Cuman yang waktu kita mau liburannya juga kayak susah buat dapat antrian rapid testnya ini, soalnya kerja juga kan. Jadi untuk dapat hari yang tepat buat rapid itu kan emang harus H-2 kan, nggak bisa jauh-jauh hari. Sebagian penumpang bahkan membatalkan penerbangan dan menukar kembali tiket lantaran biaya tes yang dinilai mahal. Dari Tangerang, Banten, Louis Ayu, AD, iNews melaporkan. Pasien positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hal ini membuat tenaga medis harus bekerja ekstra melawan virus corona yang tentunya harus diiringi dengan meningkatnya penggunaan alat pelindung diri bagi tenaga medis. Sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, para tenaga medis memiliki resiko besar tertular virus corona. Oleh sebab itu, mereka wajib menggunakan alat pelindung diri selama bertugas menangani pasien positif COVID-19. Untuk menekan resiko penularan virus corona kepada tenaga medis, MSI Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri berupa baju hazmat, sarung tangan medis, masker bedah, hand sanitizer, dan disinfektan. APD ini disalurkan kepada tenaga medis di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso di Bilangan Sunter, Jakarta Utara. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas donasi dari MMC Peduli. Ini sudah beberapa kali kami terima, kiranya ini bisa tetap bermanfaat bagi kami untuk dalam perjuangan pandemi COVID ini. Karena kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia. Dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. MSI Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia berdonasi untuk bersama-sama mewujudkan kebutuhan para tenaga medis dalam menangani wabah corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi pilihan usai jeda berikut.